Nama Pasetran berasal dari kata setra, istilah dalam kepercayaan Hindu kuno yang berarti makam atau tempat pemakaman suci. Candi ini diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah setelah kremasi, yakni pendarmaan jenazah seperti praktek umat zaman Majapahit. Selain fungsi makam abu, beberapa sumber menyebut bahwa Candi Pasetran juga berfungsi sebagai tempat pemujaan atau petilasan spiritual, mungkin untuk melakukan ritual keagamaan kecil oleh masyarakat Hindu-Buddha di masa lalu. Struktur sederhana berupa tembok keliling batu bata merah dan ruangan terbuka di atasnya menunjukkan fungsi yang lebih ritualistik, bukan dekoratif besar-besaran seperti candi pada umumnya. Bangunan sederhana terbuat dari batu bata merah kuno dengan tinggi sekitar 1,5 meter, membentuk pagar keliling persegi panjang dengan pintu utara dan atap terbuka. Terdapat panel berbentuk belah ketupat dan susunan batu bermotif di bagian luar pagar, ciri khas Candi Batur yang lebih sederhana namun memiliki makna simbolik ritual. Lokasinya dekat dengan kuburan umum desa, mendukung dugaan bahwa candi ini memang berfungsi sebagai tempat ritual kematian atau penghormatan leluhur. Kali ini saya berada di kawasan Waton Mas Ngoro, Jedong ya. Waton Mas Jedong Ngoro ya, Kabupaten Mojokerto ya. Di mana di sini ada sebuah candi yang dulunya di zaman era kerajaan sebelum era Majapahit ya. Jadi mungkin di masa Airlangga itu ada sebuah candi di mana candi ini adalah tempat untuk pembakaran mayat para raja, teman-teman, yang bernama Candi Pasetran ya. Candi ini memang ditemukan sudah seperti ini, dan sekarang sudah dibangun sebuah pagar yang sangat bagus ya, dimana ini baru, teman-teman, untuk pagarnya ini. Kalau kemarin-kemarin itu masih berupa bambu ya. Jadi seperti ini kita akan masuk ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi Candi Pasetran gitu ya. Dulunya pintunya di sana, teman-teman. Sekarang pintunya diganti di sini. Coba kita akan ke sana ya dulu ya. Kita akan masuk melewati. Kemarin itu pintunya di sini, teman-teman. Sekarang mungkin ada perombakan dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini dulu sebuah tatanan bata merah, sangat lumayan besar juga ya. Seperti ini tatanannya, dan ini mungkin sudah ditata ulang ya, karena memang sudah hancur dan direkonstruksi ulang oleh masyarakat setempat. Dikumpulkan bata-batanya, tapi masih ada sebuah tatanan bata merah yang masih kelihatan utuh. Jadi seperti ini suasananya ya. Kalau kita lihat suasana seperti ini. Oke, kita akan masuk ya. Sebelum kita masuk, kita akan melihat dulu seperti ini. Itu adalah sebuah batu andesit ya, dimana batu andesit adalah bahan dari candi, yang batu yang sangat kuat sekali ya, batu pegunungan yang sudah dibentuk kotak-kotak besar seperti itu. Dan di sini masih kelihatan juga ya, seperti ini. Kita akan masuk ya. Sebelum kita akan masuk ke sana lagi, kita akan berkeliling dulu. Nah, rahayu, rahayu. Seperti ini ya, batunya sangat besar. Dan ini, teman-teman, ini berada di bawah dari Candi Jedong ya. Nanti kita akan ke sana, kita akan melihat seperti apa candinya. Konon candinya sangat megah sekali dan sangat besar, sebuah gapura ya. Jadi di sini ya, kita akan melihat detailnya
Seperti ini masih ada sebuah gambar atau sebuah ukiran ini dari bata merah yang saking lamanya teman-teman sudah hampir menyatu ya, tidak ada gap sama sekali. Seperti ini kita akan mengitari, dan ini memang karena usianya sangat tua sekali ya, banyak yang roboh terus ditata ulang, dan ini yang sebetulnya gambar-gambar juga ya, ditata ulang, roboh, tapi bangunan yang originalnya itu masih tampak dan masih kokoh teman-teman. Ini sudah ratusan tahun ya, seperti ini. Coba perhatikan, ini bangunan yang masih utuh. Nah, ya, seperti sudah menjadi tembok atau sudah menyatu teman-teman ya, seperti ini. Wow. Nah, di sini atasnya ya itu hancur ya. Dan sebetulnya relief-reliefnya juga ada teman-teman. Ini ya, relief yang mungkin kayak yang sebelah tadi, yang di depan tadi. Seperti ini. Jadi ya teman-teman ya, apa yang sudah paham betul sejarah dari tempat ini bisa nanti bantu saya untuk menjelaskan di komen ya. Karena ini masih simpang siur teman-teman, antara tempat pembakaran mayat para raja atau sebuah prasasti dan lain-lain itu ya. Jadi seperti ini. Dan di dalamnya juga terdapat sebuah arca atau bebatuan yang berukir ya teman-teman. Jadi di sini itu memang areanya waktu itu zaman Erlangga, tetapi dipergunakan di era-era sesudah Erlangga seperti Majapahit dan lain-lain ya, itu masih tetap digunakan dan dilestarikan begitu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita masuk Rahayu. Bima. Nah, kita lihat dulu di sini teman-teman. Ini adalah sebuah bebatuan yang berukir atau arca-arca ya, yang ditemukan oleh warga dan dikumpulkan, ditata sedemikian rupa oleh masyarakat. Jadi seperti ini. Jadi tempatnya sangat-sangat bersih teman-teman, tidak ada kotoran, sampah ya, itu tidak ada. Jadi sangat bersih di dalam atau di dalam di luar sana tadi itu sangat bersih juga ya, seperti ini. Wow, sangat indah. Wow. Ya, kalau kita lihat ini sebuah bebatuan ya, atau ini sebuah pintu juga, data Wangsel ya. Ini masih seperti ini bentuknya, dan itu juga ya. Jadi teman-teman nilai sendiri ya. Inilah keindahan yang masih bisa dinikmati atau masih bisa dipelihara oleh masyarakat sekitar ya. Nah, ini adalah peninggalan leluhur yang sangat-sangat sudah langka ya, dan kita masih bisa menikmati. Makanya teman-teman di Mojokerto TV itu sebetulnya sebuah tempat atau sebuah channel ya, yang ingin sekali mengabarkan untuk Anda peninggalan-peninggalan seperti ini, seperti arca, candi ya, itu bisa diperhatikan dan bisa dirawat oleh teman-teman semuanya ya, barangkali ke sini gitu ya, atau kemanapun. Nah, ini kelihatannya sebuah patung ya, atau arca kecil. Sayang sekali kepalanya sudah tidak ada itu teman-teman. Nah, ini juga sangat unik ya, seperti ini. Nggak tahu ya, ini bebatuan apa. Ini sebetulnya teman-teman, Bali itu kalau tahu hal-hal seperti ini itu sangat gimana ya, sangat menyentuh, sangat prihatin, sangat gemes lah, ingin membangun ulang. Itu terbukti ya,
karena peninggalan di Bali ini langsung dikonstruksi ulang, langsung dibangun ulang begitu. Karena memang ini adalah peninggalan leluhur kita ya. Nah, ini sebuah lucu juga ini, seperti meriam gitu ya. Seperti ini. Wow. Luar biasa. Nah, ini juga. Ini seperti mahkota ya. Jadi teman-teman bisa menikmati ya. Sebuah peninggalan. Kalau ini benar-benar ditemukan di arah sini, berarti kan di sini ada sebuah candi yang dari batu andesit seperti ini, karena ini adalah manisan-manisan sebuah candi, teman-teman. Entah ini bangunan memang bangunan sebagai pembakaran mayat para raja, atau bangunan atau area candi apa ini. Jadi teman-teman bisa lah untuk membantu admin ya, membantu kami untuk menjelaskan agar bisa gamblang, bisa jelas. Ini di daerah Waton Mas, Jedong, Ngoro, Mojokerto, teman-teman. Ini sepertinya panturan air ya. Ini juga ada sebuah relief, tapi sudah hancur, sudah patah ya. Oke, jadi inilah dalamnya ya teman-teman, yang midbah tapi suasananya sangat bersih teman-teman, dan sangat terawat. Dan ini sudah dijadikan sebuah situs yang dilindungi oleh masyarakat. Ya, seperti ini. Sangat bersih. Nah, ini tempat untuk kita santai ya. Kalau kita perhatikan dari sini, teman-teman, indah. Inilah sebuah candi Pasetran ya. Mungkin kita tidak tahu ya di dalamnya atau di sekitar sini, kalau digali itu mungkin menemukan struktur-struktur, kita juga nggak tahu. Cuma ini sudah alhamdulillah sudah ada pagar pembatas yang mengelilingi atau memisahkan antara candi dan pemukiman warga. Oke teman-teman, dari Waton Mas Jedong, Ngoro, Mojokerto TV melaporkan untuk Anda. Cintailah warisan atau peninggalan dari para leluhur kita, sayangi dan pelihara. Sekali-sekali Anda bisa mengunjungi tempat ini agar bisa mengetahui bahwasannya leluhur kita adalah orang-orang hebat. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu.